Tuhan menempatkan istri bagi suami dan menempatkan suami bagi istri supaya mereka menjadi satu terhadap yang lain. Kenyataannya meskipun secara teori saya tahu bahwa tidak ada belahan jiwa, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya. Biasanya saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti seri Walking with God. Kali ini saya akan kembali untuk bersama dengan istri saya membawa Bapak Ibu untuk mengikuti seri Word of the Marriage. Tema yang kami angkat pada saat ini kali ini adalah tentang soulmate, belahan jiwa. Apa yang seringkali menjadi kata-kata, menjadi puisi, menjadi nyanyian yang sangat populer di kalangan para muda-mudi. Apa sesungguhnya soulmate itu? Soulmate sesungguhnya muncul dari mitologi Yunani. Diceritakan karena manusia itu tidak seperti sekarang. Manusia itu besar, bertangan 4, berkaki 4, berkepala 2. Dan keberadaan manusia yang cerdas ini membuat dewa Zeus merasa terintimidasi. Lalu dewa Zeus menyerang manusia sehingga manusia itu terbelah. Lalu muncullah laki-laki dan wanita. Tetapi karena manusia ini semula adalah satu, manusia ini tidak merasa dirinya sebagai sebuah pribadi yang lengkap. Plato mengatakan soulmate is a person other half. Manusia hanya akan lengkap kalau menemukan belahan jiwanya. Hanya akan berbahagia kalau manusia itu menyatu kembali dengan belahan jiwanya. Konsep dan pemahaman yang agaknya disukai para muda-mudi ini, apakah sesungguhnya sesuai dengan pemahaman iman Kristen kita? Ini yang akan kita lihat. membahas tentang soulmate atau belahan jiwa, saya jadi teringat dengan seorang teman saya, seorang anak Tuhan yang pada waktu itu mengatakan kepada saya, setelah dia menikah selama 7 tahun, dia merasa bahwa dia adalah orang yang memang pantas menanggung konsekuensi dari pilihan yang salah. Dia menikah dengan seorang yang berbeda keyakinan dan dia mengalami 7 tahun pernikahannya sebagai pernikahan yang sangat tidak harmonis. Dia mengalami khususnya kekosongan rohani karena dia yang dahulu sangat giat di dalam melayani Tuhan. Ketika dia berpasangan dengan seseorang yang berbeda keyakinan, berbeda iman, dia merasa tidak bisa, meskipun dia tidak dilarang untuk pergi ke gereja, tidak dilarang untuk melayani Tuhan, tetapi dia merasa ada sebuah kekosongan. Ketika dia ingin berbagi tentang pengalamannya bersama Tuhan, dia tidak bisa berbagi dengan suaminya. Ketika dia bergumul dengan banyak pergumulan, dia mengalami kesulitan untuk bercerita kepada suaminya. Dan kemudian karena konflik-konflik yang kemudian terjadi, yang kemudian tidak ada penyelesaian yang satu prinsip, dan kemudian terjadilah banyak hal yang tidak bisa terselesaikan. Dan pada waktu itu dia sebetulnya cukup konsekuen ya. Dia mengatakan ya inilah resiko dari kesalahan pengambilan keputusan dia. Tetapi kemudian tiba-tiba dia seperti tercelik mata hatinya ya, mengerti, oh ternyata ada yang istilahnya itu tentang soulmate atau belahan jiwa. Lalu dia kemudian berpikir, oh kalau begitu
sebetulnya ada nih belahan jiwa saya, entah di mana, yang ternyata itu bukan suami saya. Dan pada waktu itu dia kemudian mulai mengingat-ingat siapa pria yang pernah dia tertarik kepadanya atau pria yang tertarik kepada dirinya. Lalu kemudian menemukan seorang pria yang saat itu dia merasa, oh, dia ini sebetulnya yang seharusnya menjadi pasangan hidup saya. Dia orang yang seiman, dia orang yang enak diajak berbicara tentang Tuhan. Dan sejak saat itu dia kemudian berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memisahkan dia dari suaminya, supaya dia bisa menyatu dengan belahan jiwanya. Dan itu dia lakukan selama waktu yang cukup lama. Dan ya, saya tidak meyakini bahwa ini sebetulnya hasil doanya ya. Tetapi kemudian yang terjadi, suaminya sakit dan kemudian suaminya meninggal. Satu yang sangat tragis. Tapi kemudian meskipun dia berduka, tapi dalam waktu yang tidak lama dia seperti mendapat sebuah kebebasan. Oh, kalau begitu memang inilah kehendak Tuhan untuk saya mencari belahan jiwa saya. Dan kemudian dia mulai menghubungi pria itu. Dan ternyata si pria itu tidak pernah tertarik dengan dia. Dan ternyata juga pria itu sudah menikah. Dan sejak saat itu dia sangat kecewa. Dan dia merasa bahwa Tuhan tidak adil ya. Dia sudah berusaha untuk menanggapi apa yang menjadi keinginan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan menutup pintu. Nah, itu sebuah contoh apakah benar sebetulnya ada yang namanya belahan jiwa. Kalau cerita teman istri saya ini kita renungkan, betapa ironis, sudah menikah walaupun suami pilihannya beda iman, tetapi dia berdoa supaya Tuhan memisahkan dia dengan suaminya. Dalam kasus-kasus lain berarti lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang merasa yang menjadi suami atau istrinya ini salah pilih. Ini bukan soulmate, ini bukan belahan jiwa, ini bukan yang dijodohkan Tuhan. Pasangannya, soulmate-nya ada di tempat lain. Kalau dia tidak berupaya, tidak bergegas, dan buru-buru berupaya menemukan soulmate-nya, nanti sudah diambil orang lain. Dengan begitu, mungkin konsep soulmate ini sudah menyebabkan pasangan yang menikah dengan iman Kristennya, tetapi dia mengupayakan perceraian. Bahkan mungkin sudah ada yang bercerai. Apakah Alkitab mengajarkan supaya kita mengupayakan perceraian dan bercerai? Tidak, bukan? Sehingga konsep ini pasti bukan sebuah konsep yang dibenarkan menurut firman Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dengan kehendak bebas. Tuhan memberikan kesempatan kepada laki-laki dan wanita, anak-anak Tuhan, untuk bergaul dan untuk kemudian memilih pasangannya. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih pasangan kita. Pasti Alkitab menunjukkan beberapa pedoman, beberapa garis-garis batas yang mestinya tidak kita langgar, perintah yang mestinya kita taati. Pernikahan yang diinginkan Tuhan adalah pernikahan yang seiman. Bagaimana kita bisa membentuk sebuah segitiga di mana Kristus sebagai kepala, laki-laki, suami, dan istri menjadi sebuah segitiga kalau yang laki-laki, suami, tidak beriman atau si istri, wanita tidak beriman. Tuhan menginginkan supaya pasangan kita seiman dengan kita. Dengan demikian kita dapat membentuk persekutuan keluarga. Dua orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan akan hadir. Dan dalam kasus tertentu, kita menemukan bahwa bukan cuma iman yang mesti menjadi pedoman karena banyak pasangan Kristen seiman, tetapi mengapa hidup mereka begitu menderita? Apakah mereka hanya memperhatikan iman? Ataukah sebetulnya iman tidak cukup karena kita menikah, kita butuh untuk menemukan orang yang kita pilih dari sekian sahabat kita?
Faktor yang kedua yang penting adalah bagaimana dengan kepribadian. Lebih penting memilih kepribadian daripada wajahnya. Lebih penting memilih kepribadian daripada perawakannya. Perawakannya bagus, wajahnya ganteng atau cantik. Bagaimana kalau kepribadiannya jelek? Kita butuh mencari pasangan yang kepribadiannya baik. Dan bukan cuma baik, tetapi kepribadiannya dapat kita satukan dengan kepribadian kita. Tidak berarti harus berkepribadian sama. Beda kepribadian, tetapi kita bisa meletakkan kesendirian di bawah kesatuan kita. Kita bisa memasang kelebihan dan perbedaan dengan kelemahan menjadi sebuah hal yang saling mengisi, saling menguatkan. Kepribadian yang baik itu butuh kita pertimbangkan. Dan yang ketiga, tidak perlu dikatakan sebetulnya kita menikah dengan orang yang kita cintai. Tidak hanya cinta dalam artian eros, cinta karena daya tarik lahiriah, tetapi juga cinta yang dalam bahasa Yunani, kata cinta itu diwujudkan dengan hal-hal yang lain. Philia, persahabatan. Kita butuh sebagai suami istri bersahabat, tetapi juga storge, kasih ibu, dan bahkan agape. Kita butuh mengasihi yang membuat kita bersedia untuk mengalah, bersedia untuk berkorban seperti kasih ibu dan kasih Tuhan. Kita memilih pasangan kita yang kita cintai dan yang mencintai kita. Dan sebaiknya pernikahan kita direstui oleh orang tua dari kedua belah pihak. Karena menikah bukan hanya menyatu dengan pasangan, menikah menyatu dengan keluarga, dua keluarga yang dipersatukan. Tetapi kalau terjadi keluarga tidak setuju, dan kita yang menikah sudah berusia dewasa dan sudah menunggu sekian waktu, orang tua tetap berkeberatan. Kalau kita merasa bahwa kita sanggup hidup mandiri, kita bisa menikah dengan harapan orang tua kita akan tetap dapat mendukung pada saatnya. Seringkali orang tua dan mertua itu menjadi luluh ketika hadir yang namanya cucu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menikah adalah keputusan kita sendiri. Tetapi apakah Alkitab tidak ada yang menunjukkan bahwa Tuhan menetapkan seseorang untuk menikah dengan orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan? Pernikahan Ishak dan Ribkah sepertinya dijodohkan oleh Tuhan. Tuhan menjodohkan orang-orang tertentu oleh karena mereka berdua, pasangan itu ditugasi oleh Tuhan, diberikan perintah Tuhan untuk melakukan karya Tuhan yang besar. Misionaris masuk ke daerah yang masih rawan, tidak ada orang Kristen di sana. Bahkan kadang-kadang merekalah sepasang orang Kristen di tengah-tengah mereka yang memiliki keyakinan yang lain. Mereka berdua dapat menjadi saling menguatkan. Mereka berdua dapat berdoa bersama dengan Kristus menjadi sebuah kekuatan. Tuhan menetapkan orang-orang tertentu dengan pasangan yang sudah dipilihkan, iya. Bahkan ini yang mau saya katakan. Ketika seseorang dengan kehendak bebas menyerahkan keputusannya untuk memilih pasangan kepada Tuhan, Tuhan akan juga terlibat. Di dalam Amsal pasal 19 dikatakan di sana, rumah dan harta warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi karunia Tuhan. Tuhan bersedia untuk menolong kita. Jikalau seseorang menyerahkan kehendak bebasnya kepada Tuhan, Tuhan akan terlibat. Bukankah di masa-masa yang lalu banyak kali pasangan menikah, pasangan untuk kita menikah dipilihkan oleh orang tua. Orang tua punya rundingan, anak yang kemudian tinggal melakukannya. Jadi
Alkitab pun mengenal orang yang dijodohkan oleh Tuhan, maupun Tuhan bersedia untuk terlibat, tetapi tanggung jawab terbesar adalah pada diri kita. Orang dengan siapa kita memilih dan kemudian diteguhkan dalam ibadah pernikahan, itulah pasangan kita, pasangan yang berasal dari Tuhan, dan bukan sesudah kita menikah lalu ada masalah. Memangnya ada pernikahan yang tidak bermasalah? Memangnya ada? Tidak ada. Semua pernikahan pasti bermasalah. Ketika pernikahan kita bermasalah, kita tidak boleh berpikir bahwa orang dengan siapa kita menikah ini bukan pasangan kita. Soulmate kita ada di tempat lain. Tidak ada itu soulmate kita di tempat lain. Orang dengan siapa kita menikah, itulah soulmate kita. Seperti dikatakan tadi, setiap pernikahan tentu bermasalah, dan seringkali persoalan itu muncul justru di awal-awal atau di tahun-tahun pertama pernikahan. Itu juga yang kami alami, dan secara khusus kalau saya mau berbagi dengan Bapak Ibu tentang apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, pergumulan-pergumulan yang terjadi. Kenyataannya meskipun secara teori saya tahu bahwa tidak ada belahan jiwa, tetapi ketika mengalami konflik-konflik, mengalami ketidakpuasan, mengalami kekecewaan, jujur saya mempertanyakan, apakah saya benar menikah dengan suami saya? Apakah saya tidak salah pilih? Apakah saya pada waktu itu mengambil keputusan yang salah? Dan lalu kemudian yang terjadi, saya mulai membanding-bandingkan suami saya, pasangan saya di tengah-tengah konflik, khususnya di tengah pertengkaran, di tengah kejengkelan, dengan orang yang dulu pernah hampir menjadi pasangan hidup saya. Dan pada waktu itu seringkali saya mulai membanding-bandingkan, dan yang terjadi sebetulnya pembandingan itu tidak adil. Karena apa? Karena setiap kali saya sedang konflik, tentu situasinya sedang tidak enak, mungkin timbul kemarahan, timbul kebencian, begitu. Lalu kemudian saya membandingkan dengan saat-saat ketika saya memiliki hubungan yang baik dengan orang tersebut. Lalu yang terjadi tentu akan sangat bertolak belakang. Kalau saya mau adil, saya mau fair, tentunya ketika saya sedang konflik dengan pasangan saya akan membandingkan ketika saya konflik dengan orang lain. Tapi itu biasanya tidak demikian yang terjadi. Yang terjadi adalah saya akan membandingkan apa yang menyenangkan, apa yang indah, dibandingkan dengan apa yang terjadi saat itu yang buruk, yang menjengkelkan. Nah, lalu kemudian apa yang saya lakukan ketika saya menghadapi saat-saat seperti itu? Ketika keraguan muncul bahwa pasangan saya ternyata mungkin salah nih ya, ternyata saya mungkin memiliki pasangan yang disediakan Tuhan, entah gimana begitu. Nah, lalu kemudian saya sadar bahwa saya harus kembali kepada awal mula mengapa saya mengambil keputusan untuk memilih pasangan saya menjadi suami saya. Dan pada waktu itu saya kembali mengingat bagaimana pergumulan-pergumulan saya bersama dengan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa ketika saya mengambil keputusan, saya berupaya untuk melibatkan Tuhan, dan tidak sedikit waktu yang saya pakai untuk saya mengambil keputusan. Saya membutuhkan waktu 2 tahun, meskipun saya sudah mengenal pada waktu itu calon suami saya cukup lama, tapi saya mengumpulkan secara serius untuk apakah saya akan memilih dia menjadi pasangan hidup saya ataukah orang lain. Dan pada waktu itu saya membutuhkan waktu yang panjang. Saya bertanya kepada Tuhan, saya meminta tanda-tanda dari Tuhan, saya meminta peneguhan dari Tuhan, sampai akhirnya saya sadar bahwa memang orang ini, suami yang menjadi suami saya saat ini adalah orang yang ditetapkan Tuhan bagi saya.
Dan ketika saya mengingat itu, maka itu menolong saya untuk saya tidak berpikir kembali, untuk berpikir ulang bahwa saya salah memilih pasangan. Dan beruntung bahwa saya adalah terbiasa untuk pada waktu itu mengambil keputusan untuk bertanya kepada Tuhan, mengumpulkan di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah ajakan juga bagi rekan-rekan muda yang sedang mengumpulkan untuk mencari pasangan hidup. Gumulkanlah di hadapan Tuhan. Dan ketika kalian menjadi yakin bahwa orang tersebut adalah pilihan Tuhan, maka ketika terjadi goncangan, terjadi konflik, kita boleh kembali kepada tonggak kita ketika kita mengambil keputusan pada waktu itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak orang khususnya mereka yang belum menikah menganggap bahwa pernikahan dan hidup dalam pernikahan itu sebuah sukacita besar, kegembiraan yang terus-menerus, jauh dari masalah dan kesulitan, karena mereka hidup bersama dengan orang yang mencintai dan yang dicintai. Tetapi kita yang sudah menikah tahu persis bahwa pernikahan ternyata bukan cuma sulit. Pernikahan itu ternyata sulit sekali. Karena kita hidup bersama, kita terus-menerus bersama, semuanya akan menjadi terlihat, semua akan menjadi diketahui, semua akan menjadi seperti telanjang. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi, disembunyikan, sehingga kekurangan-kekurangan kita akan nyata, kelemahan-kelemahan kita akan tampak, dan makin banyak hal-hal yang berbenturan di antara suami istri, dan itu makin membuat masalahnya bukan makin berkurang, masalahnya akan makin bertambah, masalahnya bukan makin ringan, masalahnya akan makin menjadi mendalam. Dan banyak kemudian suami istri yang kesulitan untuk bisa mempertahankan pernikahannya. Ada yang modelnya perang panas, sama-sama bersuara, berargumentasi, menyerang, sama-sama meledak-ledak, hasilnya saling menyakiti. Atau ada yang modelnya perang dingin, tidak berkomunikasi, tidak berbicara, menjaga jarak, bahkan mungkin kalau tidur bersama, di tengahnya diletakkan guling supaya menjadi garis demarkasi. Tidak menyelesaikan persoalan di antara suami istri, menjadi celah bagi roh-roh jahat untuk masuk dan memperkeruh dan makin merusak. Panggilan kita menikah adalah untuk menyatu di dalam Tuhan. Karena itu panggilan kita adalah untuk mempertahankan persatuan, untuk makin mendalam di dalam persatuan. Dan itu berarti persoalan-persoalan butuh dibicarakan dan diselesaikan. Ada saatnya kita meletakkan harga diri untuk mengaku salah sebagai kesalahan. Ada saatnya kita harus berbesar hati dan bermurah hati walaupun mungkin terluka, untuk memaafkan, untuk mengampuni. Ada saatnya kita harus mengingat bahwa pernikahan kita ini tujuannya apa. Apakah hanya seperti orang banyak supaya tidak dianggap tidak laku, punya suami, punya istri? Untuk apa pernikahan kita ini? Apakah hanya supaya kita punya teman, tidak di rumah sendirian? Pernikahan kita punya tujuan oleh karena Tuhan menjadi kepala di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan menempatkan istri bagi suami dan menempatkan suami bagi istri supaya mereka menjadi satu terhadap yang lain, bukan hanya menolong tetapi juga mengkuduskan. Gary Thomas sudah mulai di dalam tulisan bukunya dengan mengatakan, bagaimana kalau ternyata Tuhan tidak bermaksud untuk membuat kita menikah, pernikahan kita sebagai sebuah kebahagiaan, tetapi untuk mengkuduskan kita. Karena itu kalau suami istri bertengkar, kalau suami istri bermasalah, mereka harus mengingat, mereka harus kudus, mereka harus menyelesaikannya.
dengan suami istri saling terbuka, semuanya diketahui, kelemahan maupun juga hal-hal yang gagal maupun hal-hal yang mungkin berbenturan. Tuhan memakai suami untuk mengkuduskan istri dan memakai istri untuk mengkuduskan suami. Pasangan kita adalah orang yang memiliki hak untuk mengoreksi kita, untuk menolong kita, untuk meluruskan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempertahankan pernikahan kita dan bahkan menjadikan pasangan kita ini untuk kebaikan kita dan kita untuk kebaikan pasangan kita. Menikah bukan cuma suami tambah istri, menikah supaya suami istri menjadi sinergi. Karena itu izinkan saya untuk memasukkan Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Istri ditempatkan Tuhan untuk menajamkan suaminya, dan suami ditempatkan Tuhan untuk menajamkan istrinya. Siapa yang menempatkan istri bukan cuma pilihan sendiri, tetapi Tuhan. Siapa yang menempatkan suami bukan cuma pilihan sendiri, tetapi Tuhan. Dan kebersamaan ini mesti berjalan terus, tidak ada titik kembali, no turning back. Dari Thomas menyarankan sebuah usul yang menarik, mengganti kata soulmate, soul S-O-U-L, dengan soulmate. Bunyinya sama, tetapi yang kedua adalah sole, S-O-L-E, yang berarti satu. Menjadi pasangan yang menyatu, menjadi pasangan yang sejati, yaitu mempersilahkan pasangan kita untuk menajamkan kita, dan kita berfungsi untuk menajamkan pasangan kita, dan melalui pernikahan kita Tuhan dipermuliakan. Baik makan, baik minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah pernikahan termasuk harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan? Sampai di sini percakapan kita. Kita akan melanjutkan dalam pertemuan berikutnya tentang pernikahan adalah sebuah pergerakan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari.